selamat siang. Saat ini saya sedang bersama Ibu Merlin, rekan saya. Rencana saya akan mau melakukan pra observasi di kelas Ibu Merlin. Ya, jadi Ibu Merlin ini adalah guru mata pelajaran matematika. Ya, jadi nanti di hari apa Bu Merlin? Di hari Selasa. Ya, di hari Selasa saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu Merlin. Jadi Bu Merlin, tujuan pembelajarannya apa ya? Ya, untuk tujuan pembelajaran kegiatan di hari Selasa nanti, siswa diharapkan dapat menentukan kalimat matematika dari soal cerita yang akan mereka dapatkan, kemudian menentukan hasil dari operasi hitung campuran. Oh gitu. Jadi tujuan pembelajarannya itu Bu Merlin pengen peserta didik itu bisa menentukan model matematika ya di dalam operasi hitung campuran. Oke, kemudian yang Ibu pengen saya amati itu di mana? Di area pengembangan yang mana? Yang mau diamati oleh saya? Di bagian pengetahuannya siswa. Pengetahuan siswa? Ya, pengetahuan siswa, di mana nanti siswa bisa menentukan kalimat matematika yang sesuai dengan soal cerita yang akan mereka dapatkan nanti. Nah, ini kan bentuknya dalam kelompok nanti. Setelah itu yang perlu jadi perhatian itu adalah bagian kegiatan diskusinya. Oh, bagian diskusinya. Bagaimana siswa berkomunikasi dengan kelompoknya. Seperti itu. Oh, jadi di area bagaimana siswa memahami model cerita ya dalam matematikanya. Nah, kemudian yang kedua, Ibu Merlin pengen saya mengamati bagian diskusi kelompoknya ya. Oke. Kemudian untuk strategi yang sudah Ibu Merlin siapkan apa? Untuk kali ini saya menggunakan model pembelajaran SWIFT, Search, Write, Interpretasi, dan Presentasi. Jadi nanti siswa langkah-langkahnya itu pertama mencari dulu informasi secara berkelompok. Kemudian setelah itu siswa akan menuliskan informasi yang mereka peroleh. Kemudian melalui kegiatan diskusi atau interpretasi mereka akan melakukan kegiatan diskusi untuk menentukan kalimat matematika yang sesuai, kemudian menyelesaikan atau menentukan hasil dari dalam soal cerita ini kan melibatkan operasi hitung campuran kan. Jadi nanti mereka tentukan hasilnya, kemudian di akhir mereka akan presentasi ke depan. Nanti akan saya tunjuk secara acak. Kelompoknya kan ada 8. Oh, baik. Jadi tadi tuh ya model SWIFT ya Bu ya tadi ya. Oke. Kemudian media yang Ibu butuhkan apa kira-kira untuk menunjang pembelajaran Ibu di kelas? Iya, untuk kegiatan nanti saya akan menggunakan proyektor dan pastinya laptop dan LKPD. Oh gitu. Nah, kemudian untuk aplikasinya saya gunakan Wheel of Snap. Oh, Jadi untuk yang seputar-putar itu untuk ya. menentukan giliran siswa yang maju. Oh gitu. Oh, baik Bu Merlin, tadi sudah saya catat ya area pengembangan sama strategi ya yang ingin dicapai ya nanti. Jadi di hari Selasa ya Bu ya, nanti saya akan masuk di kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan susunan rencana Ibu mengajarnya. Baik Bu Merlin, terima kasih Bu Merlin. Selamat siang.
misalkan kalian membeli buku 2 paket, kemudian membeli lagi 10 buku. Bagaimana cara kalian menghitung jumlah buku tersebut? Kita kasih dulu ya, misalnya satu pack itu isinya 12 buku. Jadi 2 pack itu masing-masing satu pack itu isinya 12. Bagaimana cara kalian menghitung jumlah buku yang kalian beli? Ada dikali, ada ditambah. Nah, jadi kita bisa memecahkan permasalahan ini dengan cara kita membuat model dari matematikanya dulu. Contoh yang tadi ya. Nah, misalkan nih, harusnya ini ada di sini nih. 2 kali dari isi buku yang tadi itu kemudian kalian tambah 10 lagi. Ya, kalau misalkan buku tersebut isinya masing-masing 12, berarti 2 dikali 12 ditambah 10. Nah, itu adalah cara kita menghitung berapa banyak jumlah yang buku yang kalian beli. Jadi hari ini sebenarnya kita mau belajar operasi hitung campuran bilangan bulan. Tapi kita menggunakan soal cerita yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang bisa tolong bacakan satu orang. Tasya lah, ya. Tasya gede-gede suaranya, ya bisa? Atau ya? Ayo Tasya. Siapa ya? Silakan. Nah, jadi diharapkan setelah kita melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, kalian atau masing-masing dari siswa yang terlibat pada kegiatan hari ini bisa memahami cara kita membuat model matematika dari soal cerita yang kita dapat, kemudian kita tentukan hasilnya berapa sesuai permintaan dari soal cerita tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nah hari ini untuk kegiatan pembelajarannya Ibu mau kalian bentuk kelompok. Nah, supaya waktu kita nggak habis belajar, kita langsung buat aja satu kelompok 4 orang. Yang di belakang bisa maju-maju dulu. Sini, Fiona di sini. Bisa gabung. Fiona, bisa di sini. Jadi satu kelompok itu beranggotakan 4 orang. Kita gunakan satu nomor RKPD saja masing-masing kelompok. Nanti Ibu, kalian bisa membaca RKPD-nya yang ada di tulisan di sana ya. Ini berarti kalian bisa bertiga. Kamu sama aku. Masing-masing anggota kelompoknya pasti mendapat tugas, tapi kalian harus
satu orang saja yang maju. Satu orang saja yang maju. Nanti kata kunci kedua, dan lagi yang anggota lainnya lagi yang maju. Bisa dipahami? Ada yang belum bisa mengerti maksudnya? Halo? Masih sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Ya, Tasya. Dan yang lainnya semua dengarkan ya. Kalian nanti butuh satu orang dan kelompok kalian mencari kalimat, semua kalimat yang ada di sini yang kata kuncinya sama. Misalnya ibu tunjuk Venus, kata kuncinya Sania. Berarti cari semua di lembar sini yang kalimat yang ada kata kuncinya Sania. Nah, setelah nanti semuanya kalian ambil, satu kelompok itu akan mendapatkan 4 soal. 4 kata kunci. Setelah nanti kalian susun, baru tentukan model matematikanya. Baru kalian tentukan hasilnya. Kayak tadi contoh yang tadi. Ya, bisa? Ya, oke. Oh, ini ya. Ya, terus tangan. Berikutnya, kelompok apa di sana? Baik. Bagus. Nah, kalian cari kata Sania di sini. Ambil kalimatnya. Ayo, ayo. Waktu kalian nanti semakin sedikit loh ya. Oh, ada sampai ini. Ingat kalimatnya jangan ada yang salah ya. Sini Bu. Ya, situ. Ya, kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3. Lanjut. Satu terus. Ayo, cari dona. Ingat ya, urutkan dari sana ke satu. Bisa juga langsung di sini, tapi sesuaikan. Selanjutnya, tulis. Bibi, ayo. Selanjutnya, Jupiter. Gula. Ayo, cepat. Kalian tidak harus mulai dari sana, bisa langsung sini. Berarti lembar 4 itu kalimat keempat. Ingat ya, ada 2 soal yang tidak sampai kalimat keempat. Ya, sampai ke 3 saja. Siapa lagi? Mas. Oke, yang satu lagi. Ekonomi. Ya, lah. Yang terakhir berarti harus serius benar. Ya, seperti itu. Bapak aja tadi. Kayaknya itu kasih pisau tempatnya ya, biar nggak berempet-dempet. Satu di sini lah, satu di sini. Misalnya ada ngomongin yang baik, kalau bisa lembar 1 itu maksudnya kalimat yang apa? Lembar kedua kalimat kedua. Tadi, tulis namanya. Bu, sudah Bu. Ada semuanya.
nanti Oke, silakan didengarkan kelompok perwakilan dari kelompok yang terus. Bibi membuat 20 roti kubus, kemudian Bibi membuat lagi 5 roti kubus. Oke, stop. Bibi membuat 20 roti kukus, kemudian membuat lagi 5 roti kukus, ditambah atau dibagi atau dikurang atau dikali. Oke, selanjutnya. Selanjutnya Bibi membagikan 2 roti kubus tersebut kepada 5 orang pelanggannya dengan bagian yang sama. Jumlah roti kubus yang diterima setiap pelanggannya Bibi adalah Berarti diberikan kepada 5 orang pelanggannya, dibagi ditambah dikali. Bagi. Hah? Bagi. Oke, sekarang coba daftarin tuliskan modelnya di situ ya. Ya. Coba tadi yang merasa mengerjakan soal dengan kata kunci yang sama, coba perhatikan apakah benar jawabannya yang sudah kalian tuliskan. Nah, coba perhatikan, kira-kira di sini ada yang kurang nggak? Nah, karena tadi ditambah dulu baru dibagi, bisa sebenarnya kasih di karena ditambah dulu berarti kita kasih tanda dalam kurung dulu. Jadi yang di dalam kurung itu dulu yang dikerja. Oke, kita lanjut kelompok yang kedua. Selanjutnya, satu lagi kelompok siapa yang Oke, stop. Di toko tersedia 6 karung beras, masing-masing beratnya 10 kilo. Ditambah, dikurang atau dibagi. Kali, oke. Kemudian, jika hari ini beras 20 kilogram, maka sisa beras
kalian susun katanya itu dari soal cerita kalian harus ngapain dulu supaya bisa ketemu model matematikanya? Nah, selain itu, setelah kalian menyusun kalimatnya itu kalian ngapain dulu harusnya? Membaca, terus memahami, lalu tulis apanya? Model matematika. Nah, setelah itu ditentukan hasilnya. Jadi kalau ketemu soal campuran seperti ini, kalau soal cerita tadi kan itu kan memang harus ditambah dulu ya. 10 tambah 5 baru hasilnya dibagi. Tapi kalau ada seperti ini, lihat dulu tanda operasi yang lebih kuat itu kali atau kurang? Kali berarti dikali dulu. Kali itu dikurang. Jadi kesimpulannya dipahami dulu soal ceritanya, kemudian tentukan model matematikanya, bentuk operasi campuran seperti apa, baru kita tentukan hasil. Oke, semuanya sudah mengerti? Sudah? Nah, pas. Oke, mungkin sekian untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum kita menutup, kita berdoa dulu dipimpin oleh Nabil. Pulang Pak? Bukan pulang ya, sebelum menutup kegiatan pembelajaran saat ini. Selamat pagi Bu Merlin. Selamat pagi Ibu. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Jadi saya sudah masuk di kelasnya Ibu. Kemudian kemarin sebelum ini Ibu tujuan pembelajarannya itu Ibu pengen peserta didik itu menentukan model matematika operasi hitung campuran ya, dari soal cerita. Terus kemudian area pengembangan yang Ibu pengen dicapai itu peserta didik memahami soal cerita dan model matematika dengan benar ya. Terus yang kedua, Ibu pengen peserta didik itu berperan aktif ya dalam diskusi ini. Nah, jadi sekarang saya mau tanya nih, setelah Ibu melakukan pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan yang Ibu pengen capai, kira-kira ada nggak catatan refleksi yang menurut Ibu pasti kurang di mana? Kemarin ketika proses kegiatan pembelajaran langsung, ada satu yang saya baru ingat, ternyata kemarin tuh sedikit ada gangguan. Maksudnya gangguannya karena kurangnya silakan itu sebenarnya kalau sepele sebenarnya, cuma sangat berpengaruh sama kegiatan itu. Jadi kemarin tuh kan kita kemarin kegiatannya menggunakan model SWIFT, search, write, prestasi sama presentasi. Nah, di bagian mencari informasinya itu kan kita menggunakan kata kunci, kebutuhan kalimat akan digunakan siswa dan diskusikan siswa. Harusnya itu ditentukan dulu 4 kata kunci tersebut sebelum siswa berjalan mencari informasi. Namun tidak dilakukan, sehingga ketika ada 8 kelompok kemarin siswa itu mencari informasi, itu berbenturan semuanya. Ya, dan ada satu lagi yang saya ingat, seharusnya jarak antara yang kertas kemarin kita simpan sebagai tempat informasi, sumber informasi itu harusnya diberi jarak yang agak jauh lagi. Jadi, Supaya tidak terjadi penumpukan. iya benar. Jadi anak-anak tuh sebenarnya antusias sebenarnya, cuma ya karena kemarin itu sepele sebenarnya, cuma yang perlu jadi perhatian juga sebelum pelaksanaan kegiatan. Jadi mungkin seharusnya itu tadi ya Bu ya, jadi Ibunya pengen harus dibedakan tempatnya, agak berjauhan supaya tidak terjadi penumpukan ya. Terus kemudian harusnya kata kuncinya
ditentukan dulu gitu supaya enggak seperti kayak amburadul gitu ya kayak gitu. Kemudian Bu, topik percakapan dan catatan kita ini tadi tuh ya sudah setelah observasi terkait kekurangan ibu dalam pembelajaran tadi ya. Terus kira-kira rencana tindak lanjut ibu setelah ada kekurangan seperti itu menurut ibu gimana? Rencana tindak lanjutnya sebelumnya itu kalau yang terkait yang kemarin ya, kalau dengan metode seperti itu dilakukan terlebih dahulu penentuan kata kuncinya sebelum siswa mempelajari, dan siswa itu bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemarin kan ada 4 titik ya, itu teratur dan terarah. Jadi siswa tidak ribut juga, jadi nggak mengganggu kegiatan pembelajaran di sebuah kelas yang lain kan. Oh gitu ya. Jadi rencana tindak lanjut ibu nanti memang harus betul-betul dipersiapkan ya supaya tadinya itu yang ibu kekurangan ya. Tapi kalau menurut saya sih Bu itu bukan kekurangan, memang anak-anak antusias ya dengan teknik yang ibu pakai, teknik sweep ya. Jadi anak-anak tuh dia tuh lebih pengen tahu sih apa sih ini apa nih. Jadi mereka terkesan seperti ribut, tapi sebenarnya mereka itu lagi aktif tuh seperti itu. Kalau menurut saya sih Bu. Jadi itu ya berarti tindak lanjut ibu nanti memang harus dipersiapkan sebelum pelaksanaan observasi ya. Jadi setelah ini bagaimana perasaannya sudah melakukan pembelajaran? Apakah menurut saya sih sudah sesuai rencana ibu ya? Jadi kalau menurut ibu gimana nih? Saya senang, maksudnya anak-anak itu ternyata antusias dengan model sweep itu ya. Itu pertama kali saya terapkan di kegiatan pembelajaran kali ini di kegiatan observasi kemarin. Anak-anak ternyata semuanya antusias. Jadi dan kebetulan di kelas tersebut saya perhatikan lebih banyak anak estetik ya dari belajarnya, jadi mereka senang sekali. Jadi pas ketika ada kegiatan refleksi itu mereka rata-rata semua mengangkat tangan untuk memilih emoticon senang. Kemarin saya kasih 3 pilihan itu kan, ada emoticon smile senang, ada yang datar, dan ada yang wajah yang cemberut. Maksudnya yang menggambarkan siswa tidak menikmati kegiatan tersebut, dan rata-rata sebenarnya semuanya Mereka senang ya. Memang saya lihat memang anak-anak ya kemarin udah kayaknya gembira gitu ya waktu belajar. Jadi mungkin itu aja kali ya Bu Merlin. Kalau misalkan ada sesuatu lagi yang menurut ibu pengen diobservasi lagi, nanti ibu kabari aja. Baik.